Halo semuanya, selamat kembali di channel RO45. Jadi pada kali ini kita akan memainkan game F1 23 edisi Career Mode, yaitu dari cerita Siaraha. Jadi kita akan memainkan dari cerita setelah ini. Sebelumnya kita berisi kembali di sini ya. Jadi kali ini kita akan berada di ronde kedua Formula 1 dari Saudi Arabia. Yuk kita lihat. Oke, kali ini kita sudah berada di one shot qualifying-nya Saudi Arabian Grand Prix. Jadi kita mulai one shot qualifying-nya. Ya, memang ini kita catat sendiri bahwa karena kita kembali di situ Bahrain mengalami apa-apaan tersendiri di sprint dan fiturnya. Qualifying-nya sih oke, kualitasnya juga. Tapi untuk race-nya sendiri ajar. Jadi otomatis kita di sini di Saudi Arabia harus bisa bangkit dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, dan kita bisa melihat sendiri tadi di qualifying ini yang berangkat kita sudah bisa turun posisi kedua, tapi bisa naik ke kedua, naik turun lagi dengan satu dua, dan kita bisa menjadi posisi kedua di belakang yang bawah kali bisa kita naik di posisi satu. Kali ini mendapatkan pole sepertinya tidak, saudara-saudara, kita cuma bisa berada di posisi kedua. Intro jadi Siaraha kali ini setelah sebelumnya kami bisa posisi kedua, dan sekarang kita berada di posisi kedua. Saya bisa dibilang front row untuk speakernya ya, jadi saya nah sehingga habis buat kita menjalankan di posisi ke-9 di ringnya. Tidak menjadi masalah kalau kita akan bisa naik ke depan sebanyak mungkin ini kita bilang. Dan misalnya kali ini melakukan poin sampai kedua, kita secara posisi ada juri fit. Langsung kali ini kita menuju ke Hello and welcome to the Jeddah Street circuit, where the excitement is building for what I'm sure will be an exciting Formula 2 race here in Saudi Arabia. So an interesting circuit, Jeddah. Like some other street circuits in the Formula 2 calendar, it's likely to present a formidable technical challenge, with a number of challenging turns for our young drivers to master. Plus, it's a hot track, and that high temperature has some big implications for tyre performance that they'll need to keep in mind in order to secure a good result. As we await the start of another hugely anticipated Formula 2 race, I'm joined again by Davide Valsecchi. Davide, as a former GP2 champion, can we get some insight to what is running through these young drivers' heads as they sit out on the grid? Ciao Alex, it's a pleasure to be here. There are nervy moments, there is no doubts about them. Mental strength is the key to remain calm and focusing on the upcoming race. Formula 2 is so competitive, and all of the drivers know that they are going to be pushing each other all of the way. In this sport, you have to be able to control your nerves. Oke, kita sekarang udah di sprint race. Jadi ada dia, dan sini ada dua opsi yang bisa kita pakai, tapi kita pakai soft saja. Jadi kali ini kita bisa lihat semua kembali pakai soft, dan kita ada session 9 sebelumnya nyala, dan balapan telah dimulai kali ini. Dan kita dapat startnya cukup dari kali ini lewati itu balap junior Red Bull, dan kita sekarang naik, dan kita sekarang ada di posisi kita menyalip sesi, apakah bisa ternyata tidak, dengan bisa di posisi 4, tapi kita bisa melihat porsi melakukan penyerangan dan di luar dia sudah dapat posisi. Kita pegang satu posisi bisa untuk menyalip, tapi tidak ada celah. Masih memantau kali ini gitu transfer kali ini, dan ya sekarang kita bisa bicara sendiri dari top 9 sekarang sudah berada di posisi ke-5. Wow, luar biasa sekali. Dan tadi catatan kita harus jangan membuat kesalahan-kesalahan, karena kalau kita terus membuat kesalahan, otomatis cara poin kita dengan itu yang semakin jauh, dan klik diri bagi kita untuk bisa masuk ke pemenang. Kali ini kita bisa melihat itu versi kali ini sedikit oleng, dan masih bisa sebetulnya. Bisa mendekati kali ini, tapi sangat-sangat sulit sekali. Hampir saja oleng tadi, dan masih bisa dengan aman. Sekarang menuju kelas kedua. Dan kita bisa melihat kali ini setelah sementara didapat oleh Losa Sarkin. Bisa ada menyalip reporter kali ini tidak ada celah, masih terus memantau mantan.
mencari momentum, mencari kesempatan pas. Oh, sedikit melakukan kesalahan melebar mengenai tembok. Jangan itu sangat friendly sebelah kiri dan otomatis akan menjadi tantangan untuk sendiri karena sulit untuk menjalankan mobil. Dan itulah ketika lebih bergusik mengatakan hasil kendaraan yang biar Fastest lap of the race. bisa digunakan sekarang. Kali ini masih mereka itu masih memantau dari belakang. Harus berhati-hati sendiri di sini untuk tidak menyentuh tembok. Kali ini kita bisa menekan proses sedikit kontak dengan reporter, masih aman, masih mana-mana. Kali ini aku rasa cukup bagus, bahkan sangat bagus sekali, dan kita saya bahasa dengan reporter, masih saya bahasa bisa kita memimpin jarak menyalakan kali ini, masih saya bahasa dan kita masih melewati reporter. Di depan ada taksi apa aja dari nyalip pasti masih belum bisa. Kali ini menuju lap 4 bisa untuk mendekati taksi depan lap braking. Kita bisa di depannya Tarsin sama Berikut datang menentukan taksi pertama di sprint race kali ini. Mari kita bahas mereka berdua, dan sepertinya Tarsin lah yang memimpin. Dan sekarang dia detik dengan taksi dan kita ditambah di sisi kita personalkan penyerangan. Ini biasanya dari kita untuk memastikan kita mendapatkan DRS di starting gridnya. Aman, tidak ada kontak kali ini, dan kita mau mendapatkan DRS-nya. Sprint kali ini DRS menyalakan, sprint kembali, sprint bisa menyalip. Nah, sekarang dari sisi dalam celah yang diberikan sangat bisa dimanfaatkan sekali. Lead braking kali ini dan berhasil melewati ke Porsche kali ini. Okay, good work. Great pass. Menurut saya dan melakukan tas lelek sama ketat dan di jadi ada dia 2022 tahun kali. Kali ini kita bisa melihat Porsche akan menyerangan dari sisi luar. Tapi biasanya dari kita lagi, dan kita bisa lihat Marcus Armstrong bisa untuk menyerang, tapi kita masih menutup celahnya. Kali ini kita mendapatkan DRS kali ini melakukan strategi yang sama kembali, cara menyalip yang sama lagi. Sprint dulu kali ini kita menentang-nentang ke Porsche kali ini, masuk ke sisi dalam lead braking, masih melakukan perlawanan dari Porsche kali ini sedikit melebar, tapi aman. Kita dapatkan peringatan dari receiver, warning solution, harus hati-hati. Keterusan kita bisa saja dapatkan tantangan, dan di sini kita sedikit melebar dan langsung memanfaatkan oleh Porsche kali ini, tapi kita bisa memberikan sedikit kontak-kontakan jambak-jambakan dan nampak tembok kanan lalu naik ke terpental tembok kiri, dan turning kiri kita tambah rusak. Dan bila ditanyakan itu Porsche bisa untuk mendapati kita bisa menyalip dari sisi dalam, seperti bisa kita pakai early braking dan hampir disalip oleh Marcus Armstrong, tapi ternyata kita disalip oleh Marcus Armstrong dan diambil disalip oleh kiri, dan kita mendapatkan sinar lagi dari sisi kanan, dan turning kanan kita sedikit rusak. Sampai sudah bisa melihat mau depan kita kali ini tidak menyalakan, biasa nyalip Marcus Armstrong dan juga Porsche kali ini masih saya bahas dengan Porsche, dan Porsche berada di depan kita. Dan sekarang kita sudah berada di final lap. Otomatis kita harus, kalau mau menyalip Porsche maka kita harus fokus. Tapi sedikit tulisannya kita mengalami kerusakan funding, jadi otomatis setiap tekan kita tidak bisa maksimal. Untuk kita akan menggunakan untuk Porsche untuk bisa kabur dari kita, digunakan dari kita, dan bisa untuk melakukan perlawanan dari Marcus Armstrong, tapi gagal. Tapi kita melebar lagi dan Marcus Armstrong berhasil menyalip kita dari sisi dalam. Sudah bisa mendekati kali ini lead braking, bisa menyalip dari sisi luar kali ini, masih tahu baik guys. Gagal, saya sudah ada diri lalu akan putar lain, dan kita sedikit lagi menyentuh tembok kanan. Otomatis ini kita tambah di sebelah kanan, sangat disayangkan sekali kali ini. Bisa mendekati Marcus Armstrong, dan kita melebar kali ini, dan dia melakukan bisa memanfaatkan juga celah itu, tapi gagal, hanya sedikit saja mampu melewati kita. Dan kita mendapatkan DRS kali ini, bisa untuk menjauh dari yang lain, juga bisa untuk mendekati ke jurus, tapi sangat sulit sekali. Masih ada DRS kedua kali ini, melebar, betul melebar, nabrak tembok lagi, harus hati-hati. Dan dia melakukan bisa untuk menyalip kita kali ini. Tanda panah merah-merah itu di belakang kita DRS menyalakan, masih tanda merah, oke aman. Yang melakukan gagal untuk mendekati kita ini, ya yang terakhir kali ini sudah dapat kesempatan untuk secara tetap menyalip sedikit di depan, jadi kita puas
terpaksa harus puas dengan posisi kompetisi. Terimakasih sama 2 poin, dia bilang 2 poin. Akhirnya kita bisa mendapatkan poin setelah Bahrain yang kacau jalan. Mantap. Saya berarti deh dari kita sendiri secara mantap sekali, luar biasa. Well, that may not have been the finest race in history, but there's no question that was a critical win. And I have to wonder, Davide Valsecchi, just what set them apart from the competition here. This race, this win, was about one thing and one thing only: consistency. Anyone can be quick for just one lap, but there's a difference between that and being quick every lap, over and over and over. If you can do that, if you can gain ground when your opponents make mistakes, but then not make mistakes on your own, you can just push and push. And look at that, they're making their way out onto the podium now. Great race from the MP Motorsport team, and I'm very happy to see them up there on the top step of the podium. Oke, terus posisi membawakan 2 poin bisa menjadi motivasi yang sangat bagus sekali buat Yamaha untuk membawa pulang poin lebih banyak lagi di future. Teman-teman itu tadi di salah satu seterusnya. Dan tentu kita harus terus bisa saling mencapai yang walaupun secara poin so far sementara masih di depan kita. Hanya mereka posisi menjadi jam mendapatkan 2 poin, serta tadi di sprint jam mendapatkan 2 poin, masih mendapatkan 3 poin, dan kita masih di depan. Kita bisa lebih keras sekali untuk menonton yang langsung untuk melakukan main akhir dan mendapatkan tujuan. Kita bisa lebih keras sekali konsistensi kuncinya. Mereka lama-lama lagi kita langsung menuju ke feature Saudi Arabia. Greetings and welcome to Jeddah for what promises to be a thrilling Formula 2 race. So let's examine the Jeddah Street circuit. As you can see, this has the potential to be a very challenging track for our young F2 drivers. We'll get a good chance to see which of them have been able to best capitalise on their time spent here in practice earlier this weekend. Unlike the other street circuits on the calendar, the lack of runoff is going to make sections of this track very punishing if the drivers get it wrong. Let's hope we avoid having to bring out the safety car this time around. With that then, let's run through the grid order. Liam Lawson lines up on pole position, and the rookie completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Vips, Armstrong, Teo Porcher, and Deruvula, Vesti, Novalak, Drugovic, Logan Sargent, Sato, Gashaw, Callum Williams, Ayumu Awasa, Hughes, Hauger, Calderon, Amory Cordeal, Dewan, Boschon, Nissan, and Enzo Fittipaldi completes the grid. Now it's almost time to lights out, so let's get down to the track. Alongside me today, I'm delighted to welcome back to the commentary box the 2012 GP2 champion, Davide Valsecchi. There looks to be a challenging race ahead of the drivers today, Davide. With that in mind, what are you looking out for today? Well, Alex, I want to see how the drivers at the back of the grid are going to run down. They'll need to make an impact in the early stages, and they're probably hoping for a bit of luck at the start. We may see some bold maneuvers out there today. Kalau kita sudah berada di feature, ada rajang dengan kita ada 2 opsi dan mungkin kita pakai kaos, lalu kita pakai baju. Kita sudah siap kali menuju feature F2. Lagi ada rajang dan kita bisa melihat semua pembalap rata-ratanya sebenarnya tetap di sini. Kita sudah pakai kaos semua pembalap dan balapan telah dimulai. Tapi cukup bagus kali ini, Asas cukup bagus. Dari data juga cukup bagus dibandingkan dengan musuh-musuh lain yang memakai ban medium.
tidak ada kendala, aman, ternyata kedua oke lancar aja. Kita mungkin sekarang dan yang langsung turun ke pos kedua, pulang di posisi sekaligus, tapi dia udah naik langsung ke kedua. Flat sementara di tangan kita kali ini, karena kita memakai bansos, otomatis kita lebih bagus daripada dalam belakang mobil. Tentu kita harus bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat cara. Dan ya, seperti misalnya kita bicara ada di video kita dengan yang langsung yaitu sebesar 1 detikan, cukup lumayan lah, dan akan terus bertambah lagi karena script yang kita miliki lebih baik. Dan selain gitu kita harus fokus, jangan terlena, jangan jangan senang dini, dan oke sedikit lebar, kita kembali nabrak tembok. Well, that was a heck of an impact. Let me know you're okay. IMF, saudara-saudara. Jong lagi kita bawa apa-apa, kita bawa 2 poin di screennya, kita bisa lihat di rekamannya, kita pulang kembali setelah keluar terus dari masa tembok. Dan ini rekaman dari William Lawson kali ini kita bisa melihat kacaunya balapan dari Ciaraha, karena saya tidak menggunakan sekali ya, sampai terus ya akan sangat sulit sekali untuk di F1 kita terus inconsistent. It was a magnificent race and a drive right out of the top draw to take the win for Carlin today. Davide, what do you think made the difference here? Although the Formula 2 cars are all the same spec, the winner just looked better out there. It would have been a combination of getting those tires up to running temperature faster and driving to the conditional track. They made it look easy out there today. As we can see, it's time for the podium, and I can see the Carlin team underneath our commentary box going crazy as their driver walks out. It was a great win, and it means a great deal to this team. Ya, tentu ini bukan jadi pelajaran buat saya sendiri. So then, it's time to see how this result affects the drivers. Liam Lawson extends his lead at the top, getting ever closer to securing the dalam balapan saudara Dian kita baru di posisi 10 dengan membawa pulang 2 poin. Kita berada di belakang pembalap anti One motorsport of the best things about Formula 2 masalah is watching these young drivers grow and mature. yang langsung mau pulang banyak dari poin dan otomatis jarak kita di klasemen It was a akhir tough race for our semakin menjauh. championship leaders, who Tentu lose ini ground at the merupakan top of the bencana bagi table. kita. Meanwhile, a strong weekend from ART this time out. They Kita improved dengan their position. kurang lebih 55 Well, what a poin. weekend that has been. Please join us next time for another Tentu thrilling ini akan installment. menjadi tantangan buat kita untuk tampil lebih baik konsisten di depannya. Dan ya, sekian video dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu video berikutnya. Dadah.